Halo, selamat pagi, siang, malam, cuan hunter sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Mr. G dalam podcast Gold Weekly. Sebelum kita masuk ke review dan podcast minggu depan, ada baiknya, sangat baik dan teramat baik jika teman-teman sekalian meng-like konten ini, mensubscribe konten ini, di-share, dan di komen-komen di bawah gitu loh. Ya, supaya apa? Supaya saya juga semangat gitu untuk membuat konten setiap hari, setiap minggu, ya kan? Jadi ini untuk pengetahuan teman-teman juga gitu, apa sih yang akan terjadi ataupun apa yang sudah terjadi di dalam XAUUSD seminggu ke depan dan seminggu ke belakang gitu ya. Jadi sebelum kita masuk ke reviewnya, seperti biasa saya kasih waktu 5 detik untuk like dulu, komen dulu, subscribe jangan lupa ya kan, dan share-share ke keluarga terdekat ataupun teman-teman ya. Ya, jadi kita mulai dari sekarang aja tanpa membuang waktu. 5, 4, 3, 2, 1. Usahakan semuanya sudah subscribe. Oke. Jadi apa yang terjadi dengan XAUUSD satu minggu ke belakang ini? Kemarin ada rilisan CPI, ada PPI, dan ada jobless claim yang besar-besar gitu ya. Nah, dari CPI-nya, tingkat inflasi US sendiri meningkat dari bulan kemarin itu 3,0% ya, 3% dengan forecast 3,3%, tetapi rilisnya aktualnya itu masih di 3,2%. Jadi masih di bawah forecast tetapi lebih tinggi daripada bulan kemarin gitu. Nah, sedangkan PPI ini baik untuk dolar guys. Jadi meningkat ya untuk PPI-nya, sedangkan untuk jobless claim-nya sendiri dari minggu lalu 228.000, forecastnya 230.000, dan aktualnya meningkat untuk penganggurannya yang mencari kerja yaitu di angka 248.000, dan itu membuat gold dengan market yang volatilitas sekarang ya, dolar yang sangat-sangat dengan dolar yang sangat volatilitas dalam minggu kemarin, gold itu pembukaannya di 1942 dan high-nya hanya mencapai di 1946, sedangkan low-nya itu di 1910.92 ya, dan close-nya di 1913 teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan analisa nih ya, coba kita lihat dulu nih analisa minggu kemarin nih, benar ataukah tidak. Saya sudah kasih buy zone and sell zone-nya. Apakah teman-teman mengikuti? Kalau memang teman-teman mengikuti, coba komen di bawah nanti ya. Komen di bawah profitnya berapa persen untuk minggu ini gitu. Oke. Coba kita lihat dulu nih analisa minggu kemarin seperti apa ya. Ini dia analisa before after analisa minggu kemarin. Oke, jadi buy zone dan sell zone kita itu tersentuh ya, kecuali yang sell zone low risk-nya tidak tersentuh, tetapi yang medium risk tersentuh dan dia fall ke bawah di angka 1913 ya, dan itu adalah angka buy low risk-nya kita gitu ya. Ketika kalau teman-teman perhatikan ya, sempat kemarin itu ketika memang kita buy 1913 itu gold sempat naik ke 1921 dan dia tidak menembus pivot di hari Jumatnya ya. Jadi kembali turun dan close-nya di 1913. Dan kemana arah gold selanjutnya setelah pesan-pesan ini? Oke, untuk forecast minggu depan kita lihat dulu nih kalender ekonomiknya untuk minggu depan apa aja ya. Nah, yang pertama itu ada existing house, yang kedua ada S&P Global US Service, dan selanjutnya ada core durable goods, barang tahan lama ya, yang dari US itu akan dihitung nantinya, dan itu akan berpengaruh ke market baik ke dolar indeksnya ataupun ke XAUUSD gitu.
itu yang akan menggerakkan pasar di minggu depan gitu. Nah, untuk analisa teknikalnya gimana gitu? Untuk analisa teknikalnya, kemungkinan gold itu akan meretest sekali lagi 1910, dan jika tembus, maybe gold akan ke 1900, dan ketika tembus 1900 sebagai titik psikologis, dia akan mencari low yang sebelumnya ya. Low sebelumnya itu 3 bulan kemarin itu di 1891 guys. Jadi ada kemungkinan untuk turun ke bawah, dan untuk ke atasnya gold itu akan berusaha mungkin untuk menembus resisten di harga 1930, dan ketika ngebreak itu kemungkinan besar gold akan kembali lagi ke area 1944. Kurang lebihnya untuk high low untuk minggu depan ya, itu di 1900 dan high-nya itu 1944. Ya, jadi low 1900, high 1944. Seperti apa buy and sell, zona buy and sell-nya itu kita lihat teknikal berikut ini ya. Ini dia teknikalnya. Oke, mungkin untuk analisa minggu ini cukup sekian dulu ya. Nanti minggu depan kita ketemu lagi. Semoga analisa-analisa dari saya yang tadi saya berikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman, bisa dijadikan sebagai patokan teman-teman untuk trading di minggu depan. Semoga kita sehat selalu, banyak cuan, bisa bantu keluarga. See you.